singkate ceritane kelalene tetep ora gampang kaya kowe sing gampang golek liyane Tok gandel Nganteni nanging kowe Kalane tresno liyane Dulu aku ternyata sing mbok ngarepe Udane saya terus mandek-mandek Kembali lagi ke channel kesayangan kita, Nabo Kiribar. Nabo Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Masih setia kan nonton kita? Masih menanti-nantikan kita kan? Nah, episode kali ini Mei masih ditemenin sama 2 OMK dari Paroki Santa Maria. Saya juga Paroki Santa Maria ya, maksudnya teman-teman OMK kayak gitu. Masih dalam episode Cidro ini. Hari ini kita akan membahas lagu Sanes. Kemarin sudah ternemen-nemen, sekarang kita tersanes-sanes. Kalau benar, Sanes itu bahasa Jawa dari kromo inggil atau ngoko ya? Inggil guys. Sanes itu Sanes mawon. Itu salah. Bu, itu bukan. Garing. Itu kan bukan. Berarti kalau yang itu bahasanya apa? Yang dimaksud yang apa nih? Kalau yang biasanya kan ada orang ngamen Sanes mawon kan biasanya. Itu lintunya. Jadi lainnya aja. Bukan Sanes yang mawon gitu ya. Oke, berarti teman-teman saya itu biasanya kalau ada orang ngamen biasanya Sanes mawon. Sanes mawon. Gitu. Oke, jadi tambah pinter ini bahasa Jawanya. Lintune mawon Mas gitu. Oke. Hari ini kita akan membedah lagu Sanes. Ini yang dibawakan sama siapa ya kalau lagu Sanes ini? Mas Bagus ya. Mas Bagus dari Guyon Waton. Guyon Waton ya, yang Fat sama Denny Caknan itu ya? Iya benar. Lagunya. Oke, pasti teman-teman di rumah ini juga jadi tim yang tersanes-sanes ini. Sanes ini juga nggak kalah booming sama lagunya Nemen. Karena masih dalam suasana Cidro juga kayak gitu. Nah, dari teman-teman sendiri nih sebenarnya sudah familiar belum sama lagunya Sanes ini? Kalau dari saya sih lumayan familiar karena seperti lagu Nemen kemarin ada beberapa lirik yang emang benar-benar relate sama hubungan percintaan saya. Oke, masih relate sama hubungan percintaan. Kalau Bobby gimana? Ya kalau aku Sanes itu familiar karena banyak nih orang-orang yang bikin konten. Video di kali, video di mana lagunya Sanes gitu loh. Ada quotes-quotesnya. Ya kayaknya teman-teman muda ini tuh punya kedekatan sendiri sama lagu-lagu Cidro. Itu kenapa ya kira-kira? Menurut kalian itu kenapa gitu? Karena menurut saya mungkin ya itu tadi karena menciptanya sendiri kayak menciptakan lagu tersebut yang liriknya itu notabene sangat relate dengan kehidupan para kaum muda yang sedang menjalin asmara, terus kemudian asmaranya hancur, terus dan mereka itu mampu meluapkan apa yang mereka rasa dari lirik lagu tersebut. Oke, tapi kalau menurut saya ya lagu-lagunya dari mas-mas yang bawa lagu ini tuh liriknya tuh sebenarnya sangat familiar sama kehidupan kita, terus ringan juga. Jadi kayak teman-teman tuh pasti ngalamin ini. Kalau saya itu denger lagu ini kebetulan nggak lagi galau ya, tapi suka aja ngedengerin lagunya karena mungkin enak gitu ya di telinga gitu, enak untuk didengar. Itu
kalau saya lihat di TikTok itu ya, banyak potongan itu yang pasti motong liriknya itu yang di bagian ini. Ngancani nanging ora iso duweni. Ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Jadi kayaknya permasalahan kaum muda tentang percintaan itu gak selesai-selesai ya. Dari yang dulu kontennya itu pelet, jalur novena, terus bucin, terus jadikan pelarian, tuh kayaknya kayak gitu-gitu aja ya. Menurut kalian nih, kira-kira yang lagi relate sama kehidupan kalian dari lagu ini tuh apa? Atau mungkin lagu ini tuh sebenarnya kalau bisa kalian tarik kehidupan kalian itu seperti apa gitu. Mungkin dari Bobby dulu. Sanes. Ya mungkin kita ambil dari sisi sosial ya. Kita sosial bersama mungkin temen, kerabat, relasi itu kan bisa ibaratkan tadi liriknya gimana yang lagi booming tadi? Ngancani nanging ora iso duweni. Ya itu kan ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Nah itu kan kita nggak bisa mengatur orang agar orang itu mau melakukan kehendak kita. Aku pengen gini, temanku harus pengen gini. Kita nggak bisa. Kita tidak bisa mengontrol penuh atas semua itu. Jadi ya mau nggak mau kita maunya begini. Kalau teman-teman ada keinginan orang lain nggak sama dengan kita, ya kita jangan sakit hati. Itu kita nggak bisa kontrol karena. Jadi apapun ya kalau bisa kita mau, teman kita nggak mau, ya udah. Jangan memaksakan, itu akan mengakibatkan sakit hati. Karena pernah suatu ketika saya ada rencana seperti ini. Oke, aku mengobrolkan harapannya si orang ini mau ikut aku, mau melakukan apa yang aku inginkan. Nyata setelah aku berharap terlalu banyak, terlalu lebih gitu loh, sakitnya juga berlebih-lebih ketika dia menolak dan dia tidak melakukan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu sih gambarannya. Oke, kalau dari Ricky gimana ini? Kalau dari saya ini kayak ambil dari penggalan lirik yaitu durung sempet duweni pun kon ikhlas nih. Nah, jadi itu sering kali saya mengalami, misal saya harus saya punya keinginan untuk membeli barang atau apapun itu, ternyata setelah saya menabung kemudian ternyata uang yang saya tabung itu lebih baik untuk kebutuhan lainnya. Jadi saya nggak bisa harus mengikhlaskan apa yang saya inginkan. Oke, kalau dari saya potongan lagu Sanes ini beberapa ada yang relate ya. Pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Itu di bagian yang ini, yen kudu sing dikarepke sanes sing dipingini. Terus selanjutnya ke bait yang bawah itu adalah yang duduk aku ternyata sing mbok karepke. Jadi kalau saya melihat ini tuh kan yang bagian bait kedua itu kan awalnya arepe gedene rasa tresnoku sak jerone atiku dinggo sliramu yen kudu sing dikarepke sanes sing dipingini. Lanjutnya yang kamu petik tadi, durung sempet duweni pun kon ikhlaske. Nah, kalau saya relate-nya itu gini, beberapa tahun yang lalu saya tuh pernah berdoa kepada Tuhan. Mungkin ini juga dialami sama teman-teman yang ada di rumah. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya pengen orang ini. Jadi kalau pasti berdoa ketika deket sama orang gitu ya, Tuhan kalau memang ini yang terbaik dekatkan, kalau memang bukan jauhkan. Itu kan yang saya mau ya, maksudnya doa yang saya minta ke Tuhan itu seperti itu. Ketika saya benar-benar dijauhkan sama orang ini, itu saya Tuhan kok saya dijauhkan ya, kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya kita ingat, itu kan yang saya minta ya. Iya benar. Tapi apa yang diberikan Tuhan itu bukan yang saya inginkan. Kan pasti secara tidak langsung yang saya inginkan adalah saya sama orang itu. Tapi ternyata Tuhan memberikan bahwa orang itu bukan buat kamu. Kayak gitu. Jadi mungkin ini relate sama teman-teman juga yang menyanyikan lagu ini, yen udu sing dikarepke.
Ya mungkin kayak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin relate sama Mas Riki tadi yang katanya bilang Sanes ini relate sama kehidupan percintaannya, mungkin sudah pasti kalau misalnya di dalam kehidupan berorganisasi kita kan pasti ada yang kayak oh ini menarik nih kayak gitu. Tapi setelah melakukan pendekatan mungkin kurang cocok kayak gitu. Pasti kan ada ya kayak Ada, gitu. ada. Jadi kan pasti durung sempat duweni pon kelas kayak gitu. Kenapa ya kok teman-teman OMK itu pasti kisahnya tuh seperti itu. Kira-kira nih teman-teman yang ada di rumah punya kisah apa sih sama lagu Sanes? Boleh banget ditulis di bawah ya. Jangan lupa komen di bawah. Nanti kalau misalnya komennya menarik dapat hadiah dari admin OMK Sanmar. Damn, what is that, bro? Jadi tulis aja di bawah, siapa tahu ada rezeki kayak gitu. Menurut kalian nih ya, kalau lagu Sanes ini sering dibawain teman-teman itu waktu mereka apa? Kayaknya kan kalian sering nongkrong nih sama teman-teman, atau kalau nggak terserah deh teman-teman mau tongkrongan. Mereka itu biasanya tersanes-sanes tuh waktu apa? Ya kalau dari temen tongkrongan saya sih mereka tersanes karena mungkin emang pada saat itu mereka benar-benar lagi patah hati atau emang lagi putus cinta. Oke, kayaknya OMK ini memang benar-benar kaum cidro yang sesungguhnya gitu ya. Kalau saya lihat yang di TikTok gitu ya, permasalahan kaum OMK itu kalau enggak LDR, mestinya sama-sama Katolik tapi LDR. Kita LDR beda agama. Kalau enggak gitu cuma dijadiin teman. Kalau enggak gitu ya nyari tapi enggak dapet. Udah part ini fasenya akan kembali lagi kayak gitu. Nah, mungkin bisa lebih aktif lagi ke OMK, siapa tahu dapat pasangan. Di OMK sudah dapat pasangan atau belum? Kebetulan belum. Oh, kebetulan belum. Kalau Bobby ini kan dari episode kemarin kan dari ketua OMK lagi, terus sekarang dipercaya untuk mendampingi. Nah, gimana? Apakah punya kisah juga di dalam OMK atau seperti apa? Asmara ya. Ya dong, Oke. kan kita Kalau- bicaranya tersangka Nih kita nih. Kalau untuk kisah mungkin pernah ada dulu ya waktu jadi ketua OMK pernah menggandrungi salah satu teman OMK. Tapi memang ya itu hanya tersimpan saja, tidak terutarakan. Tapi ketika melihat dia bersama yang lain ya sudah. No, that's a lot of damage. Tersanes-sanes kan ya tadi Ya, yang seperti saya tersanes. katakan di awal tadi kan kita nggak bisa ngontrol penuh Nggak bisa. kehendak orang lain. Nah, yus gimana lagi? Tapi kalau di bagian lirik ini ya, itu kan ada part yang ngancani nanging ora iso duweni. Ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Kita di bagian lagu ini juga diajak untuk ikhlas ya. Iya benar. Lagu ini tuh menceritakan kaum muda yang harus mengikhlaskan apa yang diinginkan gitu ya. Jadi kayak bukannya kita tidak memperbolehkan seseorang punya ekspektasi ya. Sepertinya lagu ini menceritakan juga tentang ekspektasi ya. Ekspektasi kita ke orang yang kita sayang, yang kita suka, tapi ternyata apa yang kita inginkan itu belum tentu bisa terrealisasi ya. Jadi kayak kaum muda jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat. Pasti nanti ketemu kok jodohnya. Mungkin sekarang jodohnya tuh masih bekerja, cari uang, atau masih menuntut ilmu. Jadi sabar-sabar aja. Buat Mas Riki yang sabar ya. Oh iya, saya sabar. Pasangannya di luar sana masih belajar atau masih SMA atau masih SMP. Okay. Iya betul. Kita kan nggak tahu jodohnya nanti siapa, terus umurnya beda berapa kan kita nggak tahu kayak gitu. Nah,
Terus apa namanya ini? Kalau misalnya kalian ini di bagian lagu sebentar ya, bagian terakhir itu tuh kayaknya tuh yang paling sering dinyanyikan sama kaum muda itu kan pas udah teko kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Menurut kalian menyikapi ini tuh Gimana tuh kalau dinyanyikan gimana? Kalau dinyanyikan gimana? pas utane teko kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Dan Maaf ya, saya buta nada. Saya bukan coba penyanyi ya. coba dari Ricky dulu dari Kalau Ricky saya itu sih gimana? menyangkut pautkan itu bukan ke masalah percintaan sih, lebih ke pertemanan saya. Saya merasakan itu pada saat saya pengerjaan skripsi, karena saya sedang mengerjakan skripsi. Terus kan tahu sendiri pada saat kita mengerjakan skripsi itu kita benar-benar lagi butuh-butuhnya penyemangat nih. Pada saat tersebut kita ngerasa kita butuh teman, tapi saat kita benar-benar butuh teman, mereka tiba-tiba pergi gitu saja, milih berteman dengan yang lain. Itu sih yang saya rasakan. Oke, kalau dari Bobby gimana? Ya di sini mungkin udan ini ibaratnya adalah halang rintang ya dalam kita mencapai sesuatu. Otomatis bukan berarti kalau ada hujan kita ngiyup, kita berteduh ya, bukan berteduh. Nah, tadi dalam liriknya tuh pas udane teko kowe lunga, kowe milih karo wong liya. Nah, itu bukan berarti kalau katakan Ricky tadi mungkin menanggapi ya. Temannya Ricky butuh teman pas skripsi. Itu kan udane teko. Nah, temen nih tapi milih wong liya, itu juga bukan berarti rintangan satu-satunya. Tetap ada jalan yang lain untuk menuju tujuan yang ingin dicapai. Gitu loh. Meskipun hujan badai menerpa, kita tetap harus berjuang demi mendapatkan apa yang kita dambakan. Ibaratnya seperti itulah. Oke, kalau menanggapi dari Ricky tadi mungkin kan Ricky bilangnya ketika kita skripsi itu kita lagi butuh penyemangat, support dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau misalnya kalau dari saya ya menanggapi itu mungkin coba deh kalau misalnya Ricky itu kan di posisi yang ditinggalkan ya. Iya benar. Coba bayangin ketika Tuhan ini ngomong ke kamu kayak gitu. Kan banyak dari teman-teman OMK ini mungkin ya lupa ya. Ketika dia meninggalkan seseorang atau ditinggalkan, mungkin lebih ke ditinggalkan ya. Teman-teman yang ditinggalkan tuh pasti merasa kayak aku tuh kurangnya apa ya? Aku tuh perasaan udah ngelakuin A, B, C, ngorbanin A, B, C, tapi kenapa kok masih ditinggal? Mungkin teman-teman lupa kalau sebenarnya Tuhan Yesus ya seperti itu loh ke kita. Apa yang Tuhan rasakan ke kita itu mungkin juga seperti itu ya. Sudah rela mati di salib, mengorbankan seluruh hidupnya, dan beliau pun wafat juga melalui perjalanan yang panjang ya. Jadi kan mungkin kita harus mengingat juga apa yang sudah Tuhan Yesus korbankan untuk kita kayak gitu. Mungkin kita harus belajar dari kisahnya Tuhan Yesus juga yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk orang yang kita cintai tanpa pamrih ya tentunya. Jadi mungkin kita kalau misalnya memang harus mengikhlaskan sesuatu, entah pasangan, masa depan atau apapun, kita harus belajar mengikhlaskan sesuatu meskipun itu bukan yang kamu inginkan. Tentunya kan pasti Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan, seperti itu. Nah, mungkin nih ya untuk closing kita pada hari ini, kita minta teman-teman untuk menulis di bawah ini. Kalau misalnya ini Tuhan Yesus datang ke kalian di dalam mimpi gitu, apa sih sing mbok karepne? Apa sih yang menjadi karepne itu bahasa Indonesianya apa ya? Inginkan ya. Apa sih yang dambakan. Kalian inginkan, dambakan kayak gitu. Boleh dong di-share di bawah, ataupun pengalaman tersanes-sanes kalian itu apa gitu. Mungkin nanti next episode akan kita bacakan ya, mungkin ya next episode. Kalau misalnya di episode yang akan datang kalian mau request lagu, request
bintang tamu atau apa, boleh banget, silakan ditulis aja, nanti siapa tahu adminnya baik hati diwujudkan kayak gitu ya. Sampai jumpa di episode Cidro selanjutnya di channel kesayangan kita, Nabokui Reborn. Dadah.